merevisi peraturan tentang pemakaian jilbab bagi siswa non-muslim yang ada di sekolahnya. Pihak sekolah pastikan dalam beberapa hari ke depan peraturan terbaru tentang tata tertib berbusana di lingkungan sekolah akan segera disosialisasikan kepada seluruh siswa. Rusmadi, Kepala SMK Negeri 2 Padang, pastikan akan segera merevisi dan merubah peraturan sekolah terkait permasalahan jilbab bagi non-muslim yang viral saat ini. Dirinya juga akui sampai ditelepon oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Rusmadi memastikan kewajiban berjilbab terhadap siswa non-muslim tersebut tidak ada, namun pihak sekolah hanya menyarankan untuk menggunakan jilbab karena mayoritas SMK Negeri 2 Padang merupakan siswa non-muslim. Selain itu, dirinya juga menyebutkan peraturan ini sudah ada sejak 15 tahun yang lalu, di masa kewenangan SMA masih ada di pemerintahan Kota Padang di bawah kepemimpinan Fauzi Bahar. Dan dari hasil pertemuan itu, kita pada prinsipnya mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah ini. Kita tidak ada tuntutan kedua belah pihak, kita cari penyelesaian yang baik, yang salah di SMK 2 Padang kita ubah. Kemudian ke depan kita satu langkah bersama menuju ke depan. Rusmadi juga menambahkan pihak sekolah tidak melakukan pemaksaan melainkan hanya menghimbau siswa agar menggunakan kerudung atau jilbab. Rusmadi menjelaskan ketentuan penggunaan seragam sekolah telah diatur untuk pakaian apa yang akan digunakan sejak Senin sampai Jumat. Meski demikian, pihaknya tidak ingin berpolemik dan akan mematuhi ketentuan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan nantinya. Vicky Trisaputra, Padang TV. Pemirsa, untuk menindaklanjuti laporan tadi yang berkaitan dengan penggunaan jilbab di SMK Negeri 2 Kota Padang, yang pemirsa kita tahu bahwasannya 15 tahun sudah bertahan ketetapan ini bahwasannya siswa muslim wajib mengenakan jilbab di sekolah di Sumatera Barat, Kota Padang secara khususnya, dan juga non-muslim mengikuti secara tidak langsung. Hari ini menyuruh ke permukaan dan ini menjadi isu yang sudah menjadi menasional. Seperti itu akan kita bahas juga selengkapnya dalam dialog Petak Sore pada hari ini dengan tema isu jilbab di SMK Negeri 2 Padang di framing atau tidak. Telah hadir bersama kami via Zoom hari ini Ketua MUI Sumatera Barat Buya Gus Rizal Gazahar. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat. Okta bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Buya. Ini posisi lagi di mana nih Buya? Kebetulan di Padang dan tadi habis pertemuan juga dengan kepala sekolah SMK 2. Oke, baik. Sebelum kita membahas ke sana bagaimana hasil pertemuan tadi, sebelumnya saya mau bertanya kepada Buya bagaimana pendapat Buya terhadap isu yang lagi hangat juga di masyarakat kita Sumatera Barat, juga pembahasan di Indonesia ini Buya. Baik, terima kasih Okta. Ini pertanyaan yang menarik dan terima kasih karena Padang TV sudah mengangkat persoalan ini supaya berbagai hal yang tidak jernih atau yang sengaja dikeruhkan oleh sebagian orang bisa dijernihkan insya Allah. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kami melihat ada dua persoalan sebenarnya yang mendasar yang perlu difahami oleh semua pihak. Yang pertama adalah kebijakan secara umum di Sumatera Barat, di berbagai kota, kabupaten. Dan kita perlu ketahui bahwa lembaga-lembaga pendidikan ini ada yang di bawah kabupaten kota dan ada yang di bawah dinas provinsi. Nah, kebijakan-kebijakan umum yang mewajibkan kaum muslimin, khususnya tentu wanita-wanita muslimah, bukan hanya di lembaga pendidikan saja, juga lembaga-lembaga pemerintahan lainnya untuk berbusana yang islami, itu sudah berjalan mungkin sudah mendekati 17 tahun. Karena pertama sekali perda tentang ketertiban umum yang mengatur tentang berbusana islami di lembaga-lembaga pemerintahan itu lahir dulu di Kabupaten Solo. Dan saya tahu persis karena saya termasuk tim yang menyusun perda itu masa Bupati Pak Kaman Fauzi waktu itu. Kemudian diikuti terus oleh kabupaten kota lainnya, ada dalam bentuk perda juga dan ada juga dalam bentuk peraturan wali kota, peraturan bupati,
instruksi dan berbagai macam. Nah, ini kebijakan umum. Kemudian ada kasus tentang SMK Negeri 2 Padang yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten kota, karena kebijakan yang terakhir. Nah, sebaiknya dua hal ini dipisah. Nah, dilihat dan disorot persoalannya dengan jernih. Jangan kemudian dibawa-bawa kemana-mana. Sebab perkara kebijakan di berbagai kota dan kabupaten Sumatera Barat itu sudah melalui proses yang panjang dan telah diimplementasikan sekian lama. Artinya telah teruji di tengah masyarakat di Sumatera Barat, tidak ada masalah dan tidak ada persoalan dalam hal ini. Dan tidak perlu pula kemudian dibentur-benturkan dengan hak asasi manusia, dengan kebinekaan, dengan intoleransi, dan berbagai macam. Kenapa demikian? Berhijab dan menjalankan ketentuan syariat Islam itu hak asasi bagi muslimah. Dan juga dilindungi oleh undang-undang, karena itu menjalankan petunjuk dari agama. Saya tidak ingin mengatakan lagi seperti komentar sebagian orang perdebatan tentang berjilbab. Di Sumatera Barat, dengan lahirnya berbagai peraturan yang mewajibkan kaum muslimat untuk berhijab, menutup aurat, berarti perdebatan itu telah selesai. Menutup aurat bagi kaum muslimat adalah baik muslimin dan muslimat, dan tentu kaum muslimat dalam ini dengan pakaiannya yang tersendiri, itu adalah suatu kewajiban, itu sudah clear dan sudah tuntas. Kenapa? Karena peraturan-peraturan yang lahir di berbagai kabupaten kota itu telah dimusyawarahkan dengan para ulama. Jadi dalam hal ini di Sumatera Barat tidak ada lagi perdebatan berhijab bagi muslimah itu apakah itu tradisi Arab atau tidak. Jelas para ulama sudah bersepakat. Apa buktinya? Yaitu dengan direstuinya aturan-aturan itu, dan tentu sebelum aturan itu diketok palu dahulunya telah melalui proses dengan majelis ulama, dengan para ulama, sehingga lahirlah kebijakan yang telah puluhan tahun itu. Nah, berarti ini tidak ada pilihan bagi umat Islam. Sudah berlaku padanya firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Berarti bagi kaum muslimin dan muslimat tidak ada pilihan lain selain mematuhi ketentuan ini. Nah, kemudian terkait dengan diberlakukannya di Sumatera Barat, kenapa ini tidak boleh dibentur-benturkan dengan kebinekaan? Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu, bukan menyeragamkan dengan menghabisi perbedaan. Bagi masyarakat di Sumatera Barat yang mayoritasnya adalah bersuku Minang, menutup aurat adalah bahagian dari kearifan mereka dan merupakan bahagian dari adat yang berlandaskan kepada adat bersandi syarak bersandi kitabullah, adat bapane, syarak berlindung, syarak mengatur, adat memakai. Nah, jadi dalam hal ini masyarakat Minangkabau juga menjalankan kearifan mereka. Jadi kalau dianggap ini berbenturan dengan kebinekaan, saya mau bertanya dahulu, apa maksud kebinekaan itu? Apakah tradisi-tradisi karena dia berlandaskan kepada kitabullah kemudian harus dihabisi? Kalau demikian adanya, berarti orang-orang yang bersikap demikian tentu akan berhadapan dengan apa yang menjadi prinsip bagi masyarakat Minangkabau, bahwa menutup aurat adalah bagian dari syariat, dan syariat merupakan landasan adat istiadat di Minangkabau. Karena itu apa yang telah ditetapkan itu telah sesuai baik dengan tuntunan agama, baik dengan tuntunan kearifan lokal,
dilindungi oleh aturan-aturan yang ada. Nah, saya garis bawahi bahwa tidak ada dalam peraturan-peraturan daerah itu. Begitu juga di dalam keputusan-keputusan kepala daerah di Sumatera Barat ini satupun yang mengikat non-muslim dalam hal ini. Nah, jangankan aturan-aturan tersebut, syariat Islam pun tidak mengikat non-muslim dalam perkara keharusan menutup aurat sesuai tuntunan syariat Islam. Terus apalagi yang dipersoalkan? Nah, muncullah perkara SMK Negeri 2 Padang. Nah, makanya saya jadi heran, kenapa tokoh-tokoh di Jakarta, Menteri Pendidikan misalnya, gitu juga Menko, dan berbagai pihak yang berkomentar dalam masalah ini, tolong saudara-saudara menahan diri sejenak. Jangan sampai belum selesai proses investigasi, belum jelas duduk perkaranya, kemudian sudah menebar berbagai komentar. Ancaman, non-job, dan berbagai macam tuduhan, intoleransi, anti kebinekaan. Tolong kami mengingatkan, negeri ini harus kita jaga bersama. Harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada sekelompok orang yang berkomentar begitu saja, dan dia tokoh. Seorang tokoh itu sebelum berbicara harus benar-benar mengerti duduk perkaranya. Saya sudah konfirmasi ke berbagai pihak di Sumatera Barat, proses sedang berjalan, investigasi sedang berjalan, tiba-tiba kenapa ada tokoh yang bicara ini begini, ancaman seperti ini. Ini mau membuat damai atau mau bagaimana ini? Baik Buya, kita juga mendengar bahwasannya ada isu Menteri Nadiem Makarim akan memecat wakil kepala sekolah ataupun kepala sekolah dari SMK ini. Bagaimana pendapat Buya? Saya undang itu menteri itu ke Sumatera Barat. Mari kita bicara. Dia bicara HAM, mari kita bicara HAM. Dia bicara kebinekaan, mari kita bicara kebinekaan. Dia berbicara tentang membentuk karakter, mari kita bicara membentuk karakter. Ingat, kalau perkara non-muslim yang dia bicarakan, non-muslim yang dia bicarakan, tidak ada pemaksaan. Saya sudah datang ke sana. Saya konfirmasi berbagai persoalan. Apakah ada pihak yang dihukum? Apakah ada sanksi yang sudah dijatuhkan? Apakah ada keputusan hukuman yang diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan atau hukuman? Belum ada. Kalau seandainya ada pihak yang semula telah menyetujui tata tertib, kemudian di dalam perilakunya berbeda dengan apa yang disetujui, dan sudah ada tanda tangan siswa yang bersangkutan, sudah ada tanda tangan orang tua, nah, kemudian dia bersikap berbeda, apakah ada hak dari guru atau pihak terkait di sekolah mempertanyakan ada apa? Baik Buya, terkait surat pernyataan yang ditandatangani oleh wali murid ataupun murid yang bersangkutan seperti itu, apakah ini berupa kewajiban atau hanya pernyataan saja Buya? Kewajiban berdasarkan tatib yang telah. Ingat, tatib itu kan diketahui oleh komite. Nah, kalau seandainya ada orang tua yang tidak setuju dengan tatib yang telah dibuat itu, sudah kan ada rapat komite untuk membicarakannya dan bicarakan dengan sekolah. MUI dari semula masalah ini muncul menghormati proses internal dari sekolah. Nah, makanya saya tidak mau datang ke SMK Negeri 2 Padang ketika dilaporkan berbagai macam. Saya coba untuk menahan diri, walaupun sudah kemana-mana di framing, sampai perda yang dipersoalkan, sampai kebijakan umum yang dipersoalkan. Apa yang mereka mau dalam perkara ini? Nah, saya menahan diri. Tetapi ketika masalah ini sudah dibawa keluar dari perkara internal SMK Negeri 2, ini yang saya tidak setuju. Kenapa harus pakai lawyer? Kenapa harus bicara lapor ke presiden, lapor ke menteri, dan berbagai macam? Apa sudah buntu itu proses internal di dalam SMK Negeri 2? Ternyata tidak. Nah, kalau memang anak ini tidak setuju, tidak ada keharusan di dalam peraturan-peraturan itu. Tapi ingat, jangan dibawa-bawa ke aturan umum. Muslimah, dimanapun dia berada, dia berkewajiban untuk menutup auratnya, kecuali kepada orang-orang yang halal melihat auratnya. Dan kalau hal itu yang diganggu-gugat, dan itu yang disentuh-sentuh
oleh mau menteri mana, oleh apapun, mereka tentu telah menyentuh hal yang prinsip bagi masyarakat ini. Baik, Dan saya tidak akan izinkan pihak manapun membuat kebijakan yang berakibat lepasnya penutup aurat putra-putri Minangkabau. Ya. Kita tidak akan izinkan. Saya akan impun seluruh ulama, nenek mama, bondo kandung dan tokoh masyarakat untuk berhadapan kalau kebijakan itu dilakukan. Tapi kalau non-muslim yang dia perkarakan, tidak ada pemaksaan apapun. Tatip-tatip yang dibuat itu berdasarkan kepada apa diketahui oleh komite. Jadi kalau ada persoalan, bicarakan di dalam internal. Jangan dibawa keluar, kemudian di framing, kemudian Sumatera Barat dijadikan sebagai objek bulian, ini intoleran, di sini anti kebinekaan dan berbagai macam. Apa bisa itu dipertanggungjawabkan? Pernyataan-pernyataan seperti itu. Baik, Buya. Ya, tentang isu ini yang di framing seperti itu, apakah menurut Buya memang ada unsur kesengajaan di sini untuk menyudutkan masyarakat Sumatera Barat, bahwasannya masyarakat Sumatera Barat ini memang tidak Pancasilais dan juga intoleransi seperti itu, Buya? Karena memang kalau dari video yang beredar kita lihat, memang orang tua wali murid ini dengan sengaja memang tanpa izin sekolah juga melakukan video secara langsung seperti itu dan dilihat langsung oleh masyarakat luas. Kita bisa melihat itu. Dan saya tidak ingin masuk ke ranah niat orang. Yang saya ingin katakan ada indikasi. Kenapa persoalan yang bisa diselesaikan secara internal kemudian dibawa ke masyarakat luas. Kemudian sampai apa perlu juga perkara di dalam sekolah itu pakai lawyer dan berbagai macam. Iya. Apakah ini begini caranya wajah pendidikan kita? Kalau dia tidak bersedia dan bertentangan dengan akidah dia, ya sudah. Toh banyak juga yang lain yang nyaman menggunakannya. Iya. Ingat, saya tidak memperkarakan banyak sekolah-sekolah yang juga tidak membolehkan adanya anak-anak muslimah berhijab di dalam sekolah. Iya. Apakah kita akan terus bergerak ke arah sana, kemudian kita saling berhadap-hadapan? Bagaimana kerukunan akan kita bangun dengan cara seperti ini? Bagaimana kedamaian akan dibangun dengan cara seperti ini? Masyarakat Minangkabau sangat toleran dengan keberadaan umat beragama lain. Tetapi tolong dijaga. Jangan dilampaui pula batas sehingga orang Minang mesti bergeser pula dari prinsip-prinsip mendasar di dalam kehidupan mereka. Ini jangan dibawa-bawa dalam ranah yang lebih luas. Ya. MUI Sumatera Barat menghormati. Tadi saya katakan kepala sekolah, kami hormati proses penyelesaian internal. Tetapi kalau proses ini dibawa keluar dengan mempergunakan power, kekuasaan dan berbagai macam, ulama juga tidak akan diam. Nah, kita tidak ingin sampai ke tingkat itu ya. Baik. Kita tidak ingin. Oke. Tapi perlu kita ingatkan, karena sebagian orang hari ini bertindak hanya berdasarkan kepentingannya saja. Iya. Baik. Buya Agus Rizal. Ya, tadi sampaikan juga bahwasannya Buya sudah ada pertemuan dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang. Itu hasil pembahasannya seperti apa, Buya? Yang pertama, kita tidak temukan indikasi pemaksaan. Jadi jangan di framing lagi ada memaksa-memaksa. Kami temukan bahwa pihak dari anak dan orang tua telah menyetujui tatib dari awal. Kemudian berikutnya, yang ketiga, belum ada proses yang sampai ke tingkat menghukum anak tersebut. Iya. Dan kami juga temukan bukan satu itu saja yang non-muslimah di sekolah itu dan selama ini tidak menjadi persoalan. Dan berikutnya adalah sekolah tidak pula bersikukuh kalau seandainya anak itu menjawab bahwa ini adalah suatu keyakinan dia tidak mengakuinya, ya sudah, kan tidak dipaksa, cuma tetap menjaga tata kesopanan yang berlaku secara umum dan wajar. Perkara tatib itu adalah kesepakatan yang tentu lahir dari berbagai macam pembicaraan pihak sekolah,
dengan pihak orang tua, ada berbagai macam dalam komite sebagainya. Nah, itu bicarakan dengan cara-cara yang lumrah dan lazim di dalam internal sekolah. Nah, saya meminta kepada berbagai pihak, selama ini masih bisa kita lokalisir persoalan di dalam penyelesaian internal sekolah, kita percayakan. Tapi kalau ada pihak-pihak lain yang mencoba membawa keluar, MUI Sumatera Barat terus memantau perkembangan ini. Dan ada garis merah yang harus kita jelaskan. Jangan sampai persoalan yang ini membawa adanya kebencian kepada apa yang telah menjadi kebijakan selama ini di Sumatera Barat terhadap wanita-wanita muslimah dan pria-pria muslim terkait dengan berbusana sesuai dengan kearifan di Sumatera Barat, adat basani syarak basani kitabullah, adat bapane, syarak melindung, syarak mengatur adat memakai. Ini yang kita ingatkan dan tadi saya sampaikan. Dan saya juga katakan kepada kepala sekolah, karena ada berbagai informasi, berbagai cerita akan ada teguran atau akan ada hukuman dan berbagai macam, kita masyarakat Sumatera Barat bersama dengan kepala sekolah SMK Negeri 2 Padang, tentu kita tidak akan biarkan ada kezaliman begitu saja. Dan saya himbau pihak-pihak yang berwenang di Sumatera Barat, kita hidup di dalam kebersamaan. Jangan kita biarkan suatu kezaliman berlalu begitu saja dan kita tidak bisa menghentikannya. Non-Muslim hidup tenang di Sumatera Barat, di tengah masyarakat Minangkabau. Mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka, tapi tolong kebersamaan itu harus kita jaga bersama. Dan saya harap kedamaian ini dijaga bersama. Bukan dituntut hanya dari mayoritas, hargai minoritas, jangan gitu. Kita boleh tidak bicara mayoritas dan minoritas, tetapi seluruh pihak harus berusaha mewujudkan kebersamaan. Jangan ada yang merasa karena berada di pihak yang berkuasa dan dibela oleh pihak yang berkuasa, janganlah melampaui batas dalam hal ini. Karena akibatnya nanti kalau ada yang terlanjur melampaui batas, akibatnya akan dia sesali dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Baik, Buya. Dan terakhir Buya, karena ini sudah menjadi isu nasional juga, apa yang ingin Buya sampaikan terakhir ini? Saya sampaikan kepada tokoh-tokoh di Jakarta, jadilah tokoh yang sebenarnya. Bukan orang yang mempergunakan kekuasaan untuk menjalankan misi-misi tertentu. Jaga keutuhan bangsa ini. Dan saya sampaikan masyarakat Minangkabau semenjak dahulu adalah bahagian yang senantiasa menjaga keutuhan negeri ini. Tokoh-tokohnya menjadi saksi atas itu semua. Nah, karena itu tolong difahami ada garis-garis batas dalam kehidupan bersama. Menutup aurat bagi muslimat, begitu juga bagi muslim, dan bagi muslimat dengan berhijab, itu adalah ketentuan yang telah menjadi suatu kesepakatan di dalam adat Minangkabau yang berlandaskan kepada syariat Islam. Kalau itu diganggu-gugat atau malah ada yang mencoba untuk merusaknya, maka saya khawatir reaksi masyarakat Minangkabau di luar dugaan dari tokoh-tokoh di pusat. Jadi tolong jadilah tokoh sebenarnya. Proses sedang berjalan, jangan berkomentar apa-apa. Kalau mau tahu yang sebenarnya, silakan. Pintu Sumatera Barat terbuka. Kami para ulama Sumatera Barat siap untuk berdialog dengan siapapun. Dan saya yakin juga tokoh-tokoh Sumatera Barat siap berdialog dengan siapapun. Tetapi apa yang telah menjadi garisan di dalam kebinekaan kita bersama, bahwa Sumatera Barat dengan kearifan lokalnya harus tetap diakui sebagai bahagian dari kebudayaan nasional, dan jangan ada yang ingin mengeliminir. Saya rasa itu.